warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi mutual exclusion dan deadlock. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Danu Pratama dan teman saya Rizky Ramadan. Baiklah, simak penjelasan materi yang akan kami sampaikan. Mutual exclusion dan deadlock. Apa sih mutual exclusion itu? Beberapa proses terkadang membutuhkan sumber daya yang sama pada saat bersamaan. Sumber daya seperti ini disebut sumber daya kritis. Hanya satu program pada saat diizinkan masuk critical region, kondisi yang tidak dapat diprediksikan hasilnya. Sistem operasi hanya menyediakan layanan berupa sistem call. Untuk mencegah proses masuk critical section yang sedang dimasuki proses lain, program harus menspesifikasikan bagian-bagian critical region sehingga sistem operasi akan menjaganya dengan satu mekanisme untuk mencegah proses lain masuk ke critical region yang sedang dipakai proses lain. Mutual exclusion itu suatu cara yang menjamin jika ada sebuah proses yang menggunakan variabel atau berkas yang sama digunakan juga oleh proses lain, maka proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Kriteria penyelesaiannya bagaimana sih? Mutual exclusion harus dijamin hanya satu proses pada satu saat diizinkan masuk critical section atau region. Proses yang berada di non-critical section dilarang memblok proses-proses yang ingin masuk critical section. Harus dijamin proses yang ingin masuk critical section tidak menunggu lama hingga waktu tak terhingga, agar tidak terjadi deadlock atau starvation. Ketika ada proses critical section, maka proses yang ingin masuk critical section harus diizinkan segera masuk tanpa waktu tunda. Bagaimana metode penyelesaiannya? Nah, metode penyelesaian ada metode naif. Metode naif itu sebenarnya metode ini tidak menyelesaikan mutual exclusion karena masih terdapat skenario proses yang membuat situasi kacau. Ketika proses hendak masuk critical section, proses lebih dulu memeriksa variabel log dengan ketentuan. Jika variabel log bernilai kosong, proses mengaset variabel log menjadi 1, segera masuk critical section. Kedua, metode untuk situasi tertentu. Metode ini sering disebut metode bergantian secara ketat yang mengasumsikan proses yang hendak masuk critical section secara bergantian terus-menerus. Proses memeriksa terus-menerus sehingga kondisi siap untuk diproses. Kondisi ini tidak dapat ditentukan lamanya waktu sehingga menyia-nyiakan waktu pemproses. Metode penyelesaian metode Busy Waiting. Algoritma Degber mempunyai properti berikut tidak memerlukan instruksi-instruksi perangkat keras khusus. Proses yang beroperasi di luar critical section tidak dapat mencegah proses lain masuk ke critical section. 2. Deadlock. Pembahasan deadlock itu apa aja? Pertama, model sistem. Kedua, karakteristik deadlock. Ketiga, metode penanganan deadlock. Keempat, deadlock prevention atau mencegah. Kelima, deadlock avoidance atau menghindari. Keenam, deadlock detection atau deteksi. Ketujuh, penyembuhan dari deadlock. Kedelapan, solusi kombinasi dalam penggunaan deadlock. Contoh nyatanya sehari-hari itu hanya satu mobil oleh menempati setiap persimpangan pada satu waktu. Itu disebut mutual exclusion. Yang kedua, mobil boleh diam di persimpangan ketika menunggu untuk sampai ke persimpangan berikut. Itu disebut hold and wait. Ketiga, mobil tidak dapat dipindahkan dari tempat para arus lalu lintas, hanya dapat jalan ke depan.
itu disebut no preparation. Keempat, kumpulan mobil dan situasi deadlock termasuk juga mobil yang di tengah persimpangan, itu disebut circle waiting. Bagaimana sih solusinya? Yang pertama, traffic light yang mengizinkan harus ke satu arah atau arah lainnya dalam suatu waktu tertentu. Semua mobil hanya belok kiri dan kanan. Masalah deadlock, sekumpulan proses yang diblok di mana setiap proses memegang satu resource dan menunggu resource lainnya dari proses dalam kumpulan proses yang sedang diblok tersebut. Biasanya dari proses-proses atau resource yang non-preemptive. Model sistem. Apa sih model sistem tuh? Yang pertama, resource R1, R2, RT sampai Rn. Fisiknya CPU, cycles, memory space, perangkat I/O, logika, files, SAM forest, monitor. Ketiga, setiap resource RI terdiri atas sejumlah Y perangkat. Keempat, setiap proses memakai suatu resource dengan urutan penggunaan request atau system call. Kedua, use. Ketiga, release atau system call. Ya, baiklah kita lanjut karakteristik deadlock. Yang pertama yaitu kondisi-kondisi penimbul deadlock atau harus terjadi simultan keempatnya. Yang kedua yaitu mutual exclusion. Jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Yang ketiga yaitu hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Itu kita lanjut. Yang keempat yaitu no preemption. Jika suatu proses meminta izin suatu akses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Yang kelima yaitu circular wait. Jika proses PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RG, dan pada saat bersamaan proses PG sedang mengakses RG dan meminta izin untuk mengakses resource RI. Baiklah kita lanjut ke resource allocation graph 1. Yang pertama yaitu sekumpulan simpul V atau vertex dan arah E atau edge. Contoh V dikelompokkan menjadi, yang pertama yaitu P sama dengan PI, P2, P3 sampai dengan Pn. Contohnya V dikelompokkan menjadi P sama dengan P1, P2, P3 sampai Pn. R sama dengan R1, R2 dan R sampai Rn. Request edge, arah dari PI ke RG. Adjustment edge, arah dari RG ke PI. Selanjutnya proses, dan selanjutnya resource tipe dengan 4 intensi. Selanjutnya PI meminta RG, dan yang terakhir yaitu PI memegang satu intens dari RG. Selanjutnya contoh resource allocation graph. Siklus ke deadlock mungkin terjadi jika hanya satu intens per resource, maka pasti terjadi deadlock. Jika ada lebih dari satu intens, terjadi deadlock jika tidak ada proses yang dapat melepaskan resource untuk dialokasikan ke proses lainnya. Selanjutnya metode penanganan deadlock. Apa itu metode penanganan deadlock? Yang pertama yaitu menggunakan satu protokol yang meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock ke deadlock prevention atau avoidance. Yang kedua yaitu mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya. Yang ketiga yaitu deadlock detection and recovery. Yang keempat yaitu mengabaikan semua permasalahan bersama-sama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi. Digunakan dalam berbagai SOK termasuk Unix dan Windows. Deadlock, ignoring and recovery. Selanjutnya yaitu deadlock prevention 1. Kondisi untuk mengatasi deadlock dengan cara meyakinkan bahwa paling sedikit atau
sedikit satu dari kondisi deadlock tidak terjadi. Yang pertama, mutual exclusion atau buat resource shareable. Contohnya itu non-shareable, mutex diperlukan contoh printer. Yang kedua yaitu shareable, tidak perlu mutex. CO ready on file. Yang kedua yaitu hold and wait atau melepas resource pada saat request. Proses harus melepas request yang dibawanya sebelum meminta resource lainnya. Low resource utilization, banyak resource dialokasikan namun tidak digunakan dalam waktu yang lama. Mungkin terjadi starvation, permintaan tidak dilayani untuk resource yang populer karena deadlock. Prevention 2, no prevention atau melepas resource pada saat waiting. Pembebasan semua resource yang dipegang suatu proses apabila proses ingin mengakses suatu resource lain dan tidak dapat langsung dipenuhi. Resource dengan prevention ditambahkan pada proses yang ingin mengakses resource lain tersebut. Proses dimulai kembali apabila sudah mendapatkan kembali resource yang dilepaskan termasuk resource yang ingin diakses. Selanjutnya, circular wait atau request berurutan, yaitu memberi nomor pada setiap resource yang ada. Setiap proses boleh mengakses resource secara berurutan dari nomor rendah ke nomor yang tinggi. Contohnya yaitu resource 1, resource 2, resource 3, resource 4, sampai resource 5. Jika P0 sedang mengakses R2, maka P0 hanya boleh request R3 sampai R5. Maka P0 hanya boleh request R3, R4, R5. Jika P1 sedang mengakses R3, maka P1 hanya boleh request R4 atau R5. Selanjutnya, deadlock avoidance. Yang pertama yaitu memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan resource yang akan diminta. Yang kedua yaitu meyakinkan bahwa tidak akan terjadi circular wait. Yang ketiga yaitu status resource informasi. Yang pertama yaitu resource yang tersedia, alokasi resource. Yang ketiga, maksimum resource yang dibutuhkan proses. Selanjutnya yaitu deadlock avoidance atau safe state. Status save ke sistem dapat mengalokasikan resource untuk tiap proses atau sampai max dalam urutan yang tepat tanpa terjadinya deadlock. Yang kedua yaitu save ke tidak ada deadlock. Yang ketiga yaitu unit save ke mungkin terjadi deadlock. Yang keempat yaitu avoidance ke meyakinkan bahwa sistem tidak pernah memasuki keadaan status unsafe. Selanjutnya algoritma RAG, request RG, PI, RG. Yang kedua yaitu assessment RG, RG, PI. Yang ketiga yaitu claim RG, PI, RG. Proses PI boleh meminta resource RG suatu saat di masa depan. Yang keempat yaitu pada saat dibutuhkan claim RG dikonversikan menjadi request RG. Jika suatu resource dilepas, maka assessment RG dikonversikan menjadi claim RG. Yang terakhir yaitu claim PI RG boleh ditambahkan pada graph jika semua RG yang berhubungan dengan PI berupa claim RG. Contoh algoritma RAG seperti contoh yang ini, berikut ini. Yang selanjutnya itu algoritma Banker. Yang pertama itu misal ada N proses dalam sistem dan M tipe resource, terdapat data struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu available, resource yang tersedia pada suatu saat. Yang selanjutnya itu algoritma Banker. Misalnya ada N proses dalam sistem dan M tipe resource, terdapat data struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu available, resource yang tersedia pada suatu saat. Yang kedua yaitu suatu vektor dengan panjang M. Yang ketiga max ke matriks N
XM yang mendefinisikan maksimum permintaan atau request untuk tiap-tiap proses. Sekian penjelasan materi kami pada hari ini. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.